Kawan-kawanku sekalian, beriku kesempatan ingin ku ceritakan sebuah film horor yang digadang-gadang sangat menyeramkan menurut reviewer movie jujur No Setting No Sensor yang dirilis tahun ini pada Februari lalu, yang masih terbilang hangat untuk dibahas. Tanpa berlama-lama, check in. Film ini menceritakan sebuah kelompok penggali kubur dan ahli feng shui yang menggali dan mengkremasi kuburan dari suatu keluarga yang kaya sudah berumur 100 tahun, dan mereka diteror oleh makhluk yang merasa terganggu oleh kegiatan tersebut. Bagaimanakah keseruannya? Adegan diawali di sebuah pesawat dengan seorang pria bernama Bong Li dan si wanita yang cantik jelita sejak lahir bernama Hwa Rim, atau kita panggil saja Rim. Mereka berdua adalah partner dalam dunia perdukunan yang cukup terkenal. Hal tersebut dibuktikan dari keluarga kaya raya dari Korea yang tinggal di Amerika Serikat memanggil mereka berdua untuk menyembuhkan seorang bayi dari keluarga tersebut. Singkat cerita, Rim dan Bong Li sudah sampai. Diceritakan juga penyakit si bayi ini sangatlah aneh, karena jika dia tidak diberi obat penenang, si bayi akan menangis tiada henti. Keluarga juga sudah mengkonsultasikan penyakit pada bayi tersebut kepada dokter yang terkenal ahli dalam bidangnya, namun tak kunjung menemukan titik terang, sehingga pada akhirnya mereka harus memanggil si Rim dan Bong Li yang ahli dalam dunia goib. Rim dan Bong Li pun memulai ritual. Untuk menguatkan konsentrasi mereka, Rim pun meminta agar orang lain dalam ruangan tersebut keluar meninggalkan mereka kecuali kameramen dan teknisi audio. Ya iyalah, kalau kameramennya pun keluar, kita nonton apa? Iya. Setelah melakukan ritual, apakah si ayah atau si kakek daripada bayi ini mengalami hal yang sama? Tanya Rim kepada seorang wanita, namun tidak mendapat jawaban. Dalam perjalanan menuju rumah orang kaya tersebut, Rim menjelaskan tentang hubungan terang dan gelap agama dan pengetahuan. Sedangkan Rim mempercayai kedua hal tersebut, atau Rim berada di tengah-tengah kedua alam tersebut, atau dalam arti dia mempercayai kedua-duanya. Sesampainya di rumah orang kaya, kita diperkenalkan seorang pria muda bernama Park Ji Young, atau kita panggil saja Park. Di sini, Park menceritakan awal mula penyakit si bayi tersebut. 박지웅입니다. 형이 원해서 결국 자수한테 또 태어난 아들한테도 주셨다. Mendengar penjelasan Park, Rim pun mengatakan kalau hal tersebut seperti sebuah kutukan karena ada buyut mereka yang tidak merasa nyaman. Tambah lagi, Rim mengatakan kalau dia melihat ada roh seorang kakek yang berkeliaran di rumah mereka. Mendengar pemaparan Rim, mereka pun meminta usul. Ya, seperti dukun pada umumnya, Rim pun mengatakan, Pak Park, Anda harus menyewa ahlinya karena Anda tidak bisa melakukannya sendiri. Katanya memang dukun. dukun. Lanjut. 뭘 어떻게 해야 합니까? 돈 쓰고 사람 써야지. 안 되고 전문가들을 불러. Kita berpindah ke negara Korea. Terlihat adanya kegiatan penggalian kubur oleh kelompok ahli feng shui terhadap salah satu dari anggota Pak Kim. Menurut si ahli feng shui, kalau tempat tersebut sangat cocok sebagai tempat peristirahatan terakhir untuk orang tua Pak Kim. Kalau begitu, kenapa kami diganggu oleh almarhum Pak? Kata Pak Kim bertanya. 오행이 짱 많. 다시 묻어도 임 선생님께서 그렇게 말씀하시는 걸까요? Setelah semua tulang-tulang jenazah disusun, si ahli feng shui datang dan memeriksa susunan tulang daripada almarhum, yang ternyata gigi palsu si almarhum hilang atau ada orang yang mengambil. Si ahli feng shui pun bertanya, siapa yang mengambil gigi itu? Nenek mau makan loh, katanya. Ya, kalau udah diambil giginya bagaimana mau makan? Aduh. Dan satu orang cucu si nenek tiba-tiba menangis dan alasan beliau mengambil gigi palsu tersebut adalah sebagai kenang-kenangan. Kenang-kenangan gigi palsu, ada saja dia. Lanjut. 가지고 있다고요? 너 혹시 물건들 다 태웠는지 뭘로 기억? Karena acara ritual penggalian kubur sudah selesai, si ahli feng shui bernama Kim Sang Deo, kita panggil saja Kim. Beliau mengatakan bahwa tanah adalah media perantara antara kehidupan dan kematian. Tanah mengurai orang yang mati dan tercampur dengan seluruh zat-zat yang ada. Lalu manusia yang mengkonsumsi, baik air yang berada di tanah atau tumbuhan yang berasal dari tanah, katanya. 활동을 끝내면 그 흙을 Di malam harinya, Pak Kim dan rekannya bernama Yonggen, atau kita panggil saja Yong, makan dan minum bersama. Beberapa saat kemudian, Rim dan Bong Li sudah sampai dari Amerika, yang mana maksud kedatangan Rim ke Korea untuk memberitahukan bahwa ada keluarga yang akan menggunakan jasa mereka untuk mengobati atau memulihkan keadaan keluarga tersebut yang terus diteror oleh arwah kakek buyut mereka. 의뢰인 본인부터 끝도 없는 뭐 그냥 장손들이 귀신병을 갓난 애까지.
Di Amerika sendiri, Park merasa depresi dengan keadaan anaknya yang tak kunjung membaik. Berpindah ke Pak Kim. Timnya sudah menemukan Park dan Pak Kim meminta agar Park mengantarkan mereka ke kuburan yang diproses dan inilah ekshuma. Sebelum kita mulai ekshuma ini guys ya, sedikit ini saya perkenalkan dulu keluarga besar Dirut daripada Panci Bocor. Mulai dari saya sebagai pembicara, sebagai ada juga nanti situ paman saya, ada juga opung saya di situ, ya kan? Inilah dia keluarga besar kita. Silahkan disaksikan guys. Singkat cerita, setelah melewati area perbukitan, mereka pun sampai di atas bukit tempat kuburan berada. Pak Kim langsung memeriksa area sekitar, mulai dari view dan mencicipi sedikit tanah. Pak Kim juga memeriksa tanda makam tersebut. Terlihat pada batu pengenal tidak ada tertulis nama almarhum. Pak Kim juga merasa heran dengan letak kuburan tersebut tidak sesuai dengan feng shui kebaikan. Pak Kim pun bertanya kepada Park, siapa yang menyarankan si almarhum dikubur di situ? Seorang biksu bernama Gisune, kata Park menjawab, yang kebetulan juga kakek saya dan Gisune adalah kawan dekat, kata Park menimpali. Pak Kim juga penasaran kenapa orang sekaya dia di zaman itu memiliki kuburan yang sederhana katanya. Karena banyak perampok kuburan di zaman itu Pak, jawab Park lagi. Menjawab lagi itu. Terlalu banyak Park guys, jadi agak-agak sudah jadi Pak kita. Lanjut. 혹시 이 묘자령한 스님께서 조부가 나라의 큰 본명이 기순회라는 거 좀 소박하네요. 그게 모셨다고 들었어요. Saat setelah mendengar penjelasan Park, Kim pun menolak prosesi tersebut sehingga Rim dan rekan yang lain pun merasa kesal dengan tingkah Pak Kim yang menolak bayaran besar begitu guys ya. Dasar dukun. Lanjut. 내가 못할 것 같습니다. 방법이 없을까? Di dalam mobil mereka bertanya alasan Pak Kim menolak prosesi tersebut padahal akan dibayar mahal. Pak Kim berkata kalau tempat ini adalah tempat terkutuk dan sangat buruk katanya. Pak Kim juga mengatakan kalau rubah yang sempat dilihat oleh Rim saat memasuki bukit adalah pertanda buruk. Mana ada rubah di kuburan katanya. Jangankan rubah, hewan lain pun banyak di kuburan guys. Betul tak guys? Lanjut. 이게 진짜 악지라고. 절대 사람이 누워. 너 봤지? 여우는 상. Pada malam harinya di sebuah hotel, Pak Kim dan Rim kembali membahas prosesi pemindahan makam tersebut. Namun Pak Kim tetap menolak dengan alasan risiko yang sangat besar jika membongkar makam di tempat yang jahat. Tiba-tiba Rim memotong pembicaraan Pak Kim. Kalau untuk melanjutkan prosesi pembongkaran, maka mereka harus melakukan ritual Dailgetsu. Bukan Dailgetsu, Dailsalgut guys, Dailsalgut kira-kira begitu. 제 아들 좀 살려주세요. 전체불명의 악지에 위험한 거예요. 살구슬 해보죠. Dailsalgut sendiri guys ya, menurut Google adalah ritual yang menggantikan tubuh, yang mana proses ritual dilakukan dengan cara memotong hewan dan dipersembahkan kepada dewa gunung untuk mencegah hal-hal buruk terjadi. Kira-kira begitulah guys. Lanjut, mendengar ritual Dailsalgut, Pak Kim sempat menolak, tetapi Rim mengatakan kalau banyak ahli feng shui di Korea dan Park boleh menyewa siapa saja katanya. 김 선생님 한국에 한 명 있는 것도 아니고. Esokannya di gunung terlihat Pak Kim yang akhirnya menyetujui prosesi. Begitu juga dengan seluruh tim lengkap dengan bahan-bahan yang diperlukan seperti babi, alat-alat musik, dan penggali kubur sudah dipersiapkan untuk melakukan ritual Dailsalgut. 대물 5마리를 선명히 묘를 파괴하는 거. Yang pun membaca sebuah mantra atau kalau menurut kita adalah doa. Dan setelah itu para penggali langsung melakukan tugasnya masing-masing. Sedangkan Rim menari sembari menyanyat-nyanyatkan babi pengorbanan sesekali teriak-teriak. Hoyo, hoyo, walalala, hoyo, hoyo. Kira-kira begitulah guys. Gitu. Lanjut. Setelah sekian lama menggali, akhirnya mereka menemukan peti jenazah tersebut. Kim dan Yong pun masuk dan memeriksa peti tersebut yang bahannya terbuat dari kayu kasturi yang hanya digunakan oleh keluarga kerajaan di zaman itu. 향나무관이 있네. 뭔데? Setelah berhasil dikeluarkan dan akan langsung dikremasi, Pak Kim mengingatkan agar Yong berhati-hati membawa jenazah tersebut. Karena menurut Pak Kim, jenazah tersebut adalah arwah yang tidak tenang. Yong menjawab, tenang saja, saya ini orang yang mengkafani presiden, katanya. 정중히 모시자고. 느긋한 망자가 안에도. 대통령 염화는 고용 끝났으니까 긴장 풀어요. Para penggali kubur tetap tinggal untuk membersihkan tempat tersebut. Salah satu dari mereka yang berada di dalam makam dikejutkan dengan ular kecil yang berkepala aneh. Si pria pun membunuhnya dan terdengar teriakan yang cukup kuat. Rim juga mendengarnya dari kejauhan.
Awan yang tadinya cerah tiba-tiba mendung dan hujan pun turun. Karena menurut tradisi Feng Shuian, tidak baik mengkremasi jenazah pada saat hujan karena hal tersebut dapat mengganggu si arwah kembali ke dunianya. 화장을 좀 미뤄 이렇게 비우는데 못 가십니다. Karena itu, si jenazah dititipkan sementara waktu di kamar mayat salah satu rumah sakit daerah tersebut. Sedangkan Bibi Park seolah tidak percaya dengan Pak Kim dan orang-orangnya. Namun Park berkata kalau hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena Park sendiri sudah membayar mereka lebih dari cukup. 저 사람들은 정말 믿음 안 하셔도 됩니다. 주고 할 말만 했어요. Di kamar mayat, Pak Kim pamit kepada Yong untuk memeriksa suatu tempat atau sebuah rumah ahli Feng Shui yang dijaga seorang bapak tua. 이세요? 전 여기 보금수에 아주 능하셔가지고 Maksud kedatangan Pak Kim ke tempat tersebut adalah untuk mengetahui cerita tentang makam yang baru saja mereka bongkar. Dan si bapak tua menceritakan tentang makam tersebut yang memiliki rumor kalau si jenazah tersebut dikubur dengan harta karun sehingga banyak perampok makam yang mencoba membongkarnya. Namun tidak ada yang berhasil. 조선 최고 갑부 옛날에 Kembali ke rumah sakit, si penjaga kamar mayat datang dan mencoba membuka peti tersebut. Padahal sebelumnya Yong sudah melarangnya. Bersamaan dengan itu datanglah Bongli dan Rim. Dan tiba-tiba saat peti terbuka seolah-olah ada yang keluar hingga menyebabkan Rim pingsan. 저기요? Di ruangan rawat pasien ada Bongli, Pak Kim, Yong dan Rim yang sudah sadar. Tiba-tiba Rim mengalami mimisan sembari menceritakan kalau ada roh yang sangat jahat keluar dari peti tersebut. 나왔다고 거기서 존나 험한 길. Mengetahui keluarga Park dalam bahaya, Rim pun menyuruh Pak Kim agar menyusul Park ke Seoul, sedangkan Rim akan mempersiapkan ritual pemanggilan arwah karena menurutnya arwah tersebut penuh dengan dendam. 빨리 서울로 먼저 가보세요. 힘듯이 돌아다니고 있을 거 여기로 다시 불러올게요. 남아있다고요. Berpindah ke Amerika, di rumah Park terlihat Seung Jun, pria tua yang duduk dekat jendela didatangi oleh arwah ayahnya yang kita ketahui dari suara dan bayangan pada kaca di jendela. Sedangkan si ibu sedang asyik menonton acara dansa di TV dan tidak menyadari kalau Jong Sun sudah wasted karena arwah ayahnya meremas jantungnya Jong Sun. 입니다. Si ibu yang tertarik dengan gerakan dansa pun mengikutinya dan terlihat dari bayangan pada kaca si arwah memeluk dirinya dan tiba-tiba dirinya dicekik oleh arwah tersebut. 상주가 Rim, Bongli dan Yong memulai pemanggilan roh Bongli sebagai wadah penerima arwah si jahat tersebut. Sedangkan Park yang tertidur di bathtub terbangun akibat mendengar teriakan yang dirinya sudah berada di tempat tidur. Jadi beberapa kali kita lihat dia di bathtub guys. Itu hanyalah mimpi, begitulah kira-kira guys ya. Lanjut. Kembali ke Rim yang masih melakukan ritual dan si arwah berhasil dipanggil dengan memasuki tubuh Bongli sebagai perantara dan terlihat lebih jelas daripada kaca di jendela kalau arwah tersebut seperti seorang anggota kerajaan Korea zaman dulu. Rim pun berkata kepada arwah tersebut yang berada di tubuh Bongli agar dia kembali ke alamnya. Namun si arwah berkata kalau dirinya akan pergi membawa seluruh anak cucunya bersamanya. Yang seketika Bongli muntah zat cair berwarna merah dan si arwah pun sudah melarikan diri. 데리고 갈라. 그건 안 되지요. Rumah Pak Kim menelponnya untuk memberitahukan kalau keadaan sedikit mengkhawatirkan disebabkan peti kakeknya terbuka. Bersamaan dengan itu terdengar suara pintu kamar Park digedor oleh Pak Kim yang ternyata orang yang berbicara di telepon tersebut adalah arwah kakek Pak Kim sendiri. Dan sama seperti Jong Sun di Amerika, arwah tersebut meminta agar jendela dibuka dan tiba-tiba lagi dan lagi dari pantulan cermin terlihat si arwah berdiri tepat di sebelah Park. Dan saat Pak Kim yang asli berhasil masuk yang ditolong oleh pelayan hotel pun melihat Park yang sudah berdiri tegak layaknya seorang tentara seolah-olah memberi perintah perang kepada pasukannya seperti di video ini. Sama seperti Bongli sebelumnya, tiba-tiba Park muntah zat cair berwarna merah. Pak Kim meminta agar si pelayan segera menelpon ambulan. Kembali ke Rim, Bongli, Yong terlihat mereka membawa peti si arwah untuk segera dikremasi atas bantuan teman mereka. Tempat kremasi mudah untuk didapat. Sedangkan Park terlihat sudah meminum air yang sangat banyak dan Park tiba-tiba mengatakan rubah memotong pinggang harimau. Yang dari pantulan cermin kita lihat tangan arwah dari kakeknya Park memutar kepala Park hingga inilah yang terjadi.
Pak Kim yang menyadari kalau si arwah akan mendatangi anak Park. Anak Park adalah bayi yang di rumah sakit yang di awal film diobati oleh Rim dan Bong Lee tadi guys. Pun menyuruh asisten Park untuk menghubungi keluarga di Amerika Serikat. Di AS tepatnya di rumah sakit. Ibu dari bayi tersebut pulang ke rumah dan menyerahkan bayinya ke perawat. Dan di sudut ruangan terlihat arwah si kakek. Ini gambarnya. Saya menyadari penampakan ini setelah beberapa kali menonton guys ya. Kalau kalian apakah langsung menyadarinya guys? Dan hal tersebut membenarkan perkataan Pak Kim begitu ya kan. Lanjut. Rim, Bong Lee, Yong sudah mempersiapkan semuanya. Tinggal menunggu izin dari keluarga untuk melakukan prosesi kremasi. Pak Kim pun menelpon Bibi Park untuk meminta izin. Karena tidak ada pilihan, Bibi Park pun mengizinkannya sehingga Yong langsung mengaktifkan api pembakaran. 허락해 주셔야 합니다. 방법밖에 없습니다. 알겠습니다. Dan hal tersebut menyelamatkan bayi Park yang hampir saja wasted akibat kepanasan karena ulah arwah kakek mereka sendiri. Singkat cerita, urusan dengan kakek Park pun sudah selesai. Hanya saja, menurut perkataan Yong, kalau Manci, salah satu orang yang ikut menggali kuburan, sakit setelah balik dari makam. Yong meminta Pak Kim untuk menjenguknya. 형님 창민이 알잖아서 한번 좀 찾아가 봐요. 꽃도 보이고. Sedikit informasi guys ya, 2 orang di Amerika tadi yang dicekik oleh arwah itu meninggal guys ya. Baru Pak Kim, bukan Pak Kim dong. Baru itu Mr. Park pun meninggal juga guys, yang lehernya dipatahkan itu. Lanjut, sesampainya di rumah Manci, Pak Kim bertanya, "Manci, sakit apa kamu?" Manci menjawab, "Tidak tahu Pak Kim, seluruh dokter sudah kujumpai sampai-sampai uangku habis. Namun mereka tidak mengetahui sakitku," katanya. Manci juga menceritakan, "Saat saya membersihkan makam Pak Kim, dengan kesadaran dan mata kepala saya sendiri, saya melihat seekor ular yang punya kepala aneh dan saya pun membunuhnya Pak Kim," kata Manci. Lagi meminta tolong Pak Kim, tolong temukan ular itu dan doakan katanya. Gitu guys. Gitu guys. Lanjut. 뱀? 이상하게 생겼어. 지성 좀 들여줘. Mendengar permintaan tersebut, Pak Kim pun langsung menuju yang dimaksud. Dan selama perjalanan, banyak rubah yang seolah-olah marah dengan kedatangan Pak Kim. Namun Pak Kim tidak peduli. Setelah masuk ke dalam lubang makam, Pak Kim pun langsung menggali. Setelah sekian lama menggali, akhirnya Pak Kim pun menemukan ular yang dimaksud dan hal tersebut juga membuat Pak Kim terkejut. Namun di dalam keterkejutannya, Pak Kim tiba-tiba menemukan peti yang lain. Pak Kim pun langsung menelepon Yong, Bong Lee dan Rim karena peti tersebut yang ditanam posisi vertikal dan hal tersebut sangat-sangat jarang dilakukan. Kalau longsor mungkin bisa terjadi, tapi itu sangat sulit. Begitulah kira-kira guys. 잡장이다. 관 본 적 있어? Di saat mereka berhasil menarik peti tersebut yang ukurannya tidak seperti manusia pada umumnya, sedangkan rubah yang tadinya berkumpul di dekat mereka tiba-tiba melarikan diri ketakutan, yang artinya dalam peti ini sangat-sangatlah buruk. Apakah kamu tahu? Saya tidak tahu. Siapapun tidak tahu, tapi nanti akhirnya kita akan tahu. Lanjut, mereka pun membawa peti tersebut turun gunung. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat rumah Feng Shui yang dijaga oleh Pak Tua, sempat didatangi oleh Pak Kim beberapa hari yang lalu. 드렸듯이 갑자기 신세 좀 지겠습니다. Mereka pun menyimpan peti tersebut di sebuah gudang dan mengelilinginya dengan beras ketan bercampur darah kuda sebagai penangkal setan dan roh jahat. 있을까요? 가서 말패도 좀 갖고 와. Untuk mengetahui situasi sebenarnya, Pak Kim pun memanggil Bibi Park untuk meminta penjelasan tentang kuburan dan peti yang baru mereka temukan. Bibi Park tidak tahu menahu tentang peti yang baru mereka temukan tersebut. Yang dia ingat hanyalah kalau ayahnya dikuburkan oleh seorang biksu dari Jepang dengan nama Gisune atau dikenal juga Marayama Genji. Bukan, Murayama Junji. Genji, Takia Genji. Ora. Oleh seorang biksu dari Jepang dengan nama Gisune atau dikenal juga Murayama Junji. Bibi Park juga menambahkan kalau dirinya merasa heran kenapa ayahnya dikuburkan di tempat buruk tersebut padahal ayahnya sendiri setia kepada orang-orang Jepang. 있습니다. 첩장이란요. 내라는 스님 일본 사람이었습니다. Singkat cerita, saat mau pulang, Bibi Park pun menyerahkan seluruh urusan peti tersebut kepada Pak Kim. Bibi Park juga berjanji akan membayarkan uang yang dijanjikan oleh Park dahulu. 저 관은 그냥 알아서 형이가 약속. Terlihat, Pak Kim mengkremasi seekor ular yang aneh tersebut. Setelah itu, Pak Tua penjaga rumah mengajak mereka makan bersama sembari minum anggur. Terlihat mereka berbahagia dengan keadaan saat ini. 몸들 옆 녹이세요.
Terlihat saat semua orang tertidur, Rim di dalam mobil sedang menelepon kakaknya bernama Guasim yang tinggal di Jepang untuk menanyakan informasi tentang Murayama Junji yang menurut si Guasim, Murayama Junji sama dengan iblis rubah. Kira-kira begitu guys ya. 무라야마 준지. 이번에 이라고 왜? Bongli yang tertidur tiba-tiba diinjak-injak oleh si Pak Tua penjaga rumah Feng Shui sembari mengatakan, hatiku sudah diambil orang, hatiku sudah diambil orang, dan mana bajuku, katanya. Li yang menyadari keadaan tersebut pun langsung menulis mantra di lantai dengan jarinya dan tiba-tiba si kakek tua hilang entah kemana. Li yang merasa ada yang tak beres pun langsung memeriksa kamar Pak Tua yang mana betul saja si Pak Tua tidak ada di ruangannya. Di tempat peternakan babi terdengar suara bising-bising. Li pun memeriksanya, yang mana kita dikejutkan dengan penampakan beberapa babi mati dengan bagian tubuh yang tercecar. Tidak hanya itu, kita dan Li melihat makhluk tinggi yang sedang memakan manusia penjaga peternakan tersebut. Bongli yang ketakutan langsung membanguni Rim yang tertidur di dalam mobilnya. Terlihat Rim sempat seolah dihentikan arwah neneknya. Namun Rim tetap menolong Bongli untuk membuka pintu gudang tersebut. Dan saat berhasil dibuka, ya, yang mana ternyata makhluk besar yang kita lihat tadi adalah mayat seorang samurai yang kita ketahui saat Rim mengangkat sebuah helm samurai dari dekat peti tersebut. Rim langsung menyuruh Bongli untuk membangunkan semua orang. Sebelum saya lanjutkan, si bapak tua yang sempat menginjak-injak Li adalah kemungkinan itu dibunuh oleh si samurai ini guys. Begitu kira-kira ya. Lanjut. Kembali ke Rim yang didatangi oleh arwah si samurai, atau kita panggil saja samurai supaya lebih mudah untuk dipanggil. Si samurai bertanya kenapa pintu ini terbuka, apakah ada manusia di dalam. Kedatanganku ke sini untuk mengambil helm yang kubeli, katanya. Rim dengan ketakutannya menjawab, bukan, saya bukan manusia, tapi saya adalah pelayan Anda, katanya. Si samurai bertanya lagi, kalau begitu apakah engkau sudah menyediakan ikan asin dan melon, katanya. Karena Rin yang memang tidak membawa kedua benda tersebut pun membuat si samurai marah dan melemparkan kepala si penjaga peternakan yang disempat dimakannya tepat di depan Rim, dan itu sangat memualkan. Si samurai yang menyadari kalau Rim adalah manusia langsung ingin membunuhnya. Namun Bongli datang tepat waktu menghentikan langkah si samurai. Akan tetapi hal tersebut membuat Bongli sekarat buat serangan fatal dari samurai yang tepat mengenai hatinya. Setelah itu si samurai mendekati Rim, namun langkahnya terhenti karena adanya stupa Buddha yang bertuliskan doa-doa pengusir setan dan penolak bala. Bersamaan dengan itu si samurai mengucapkan sebuah mantra sehingga dirinya terbakar diselimuti api dan melayang-layang bak Banaspati negeri Jepang. Rim, Pak Kim, Yong yang melihat api tersebut tiba-tiba teringat akan masa lalu mereka dan si samurai tersebut terbang melayang jauh entah kemana. Di pagi harinya terlihat mereka semua sudah berada di sebuah rumah sakit dan kejadian tadi malam diberitakan kalau penyebab kekacauan tersebut adalah binatang buas. Rim yang menyendiri dijumpai oleh Pak Kim dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Di sini Rim pun menceritakan awal mula dia dan Bongli bertemu. Rim juga mengatakan kalau yang mereka hadapi bukanlah arwah karena memiliki bayangan dan bekas pijakan kaki. Rim mengatakan kalau makhluk tersebut adalah iblis, namun iblis yang bukan berasal dari negaranya. Dokter yang menangani keadaan Bongli mengatakan kalau Bongli harus segera dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar agar segera dioperasi. Pada malam harinya, Pak Kim seorang diri mendatangi rumah Feng Shui yang tadi dan mengingat perkataan si Park dulu dengan mengatakan rubah memotong pinggang harimau. Maksud Pak Kim mendatangi rumah Feng Shui tersebut yang juga sudah menjadi TKP adalah ingin mencari petunjuk dari peralatan-peralatan yang sempat ditinggal para perampok kubur di rumah tersebut. Saat sedang mencari, Pak Kim menemukan sebuah buku dengan foto kelompok perampok kubur dan gambar peta negara Korea di buku tersebut.
Kembali ke rumah sakit, terlihat Rim memanggil kakaknya bernama Hwang In dan adik mereka bernama Park Jae. Dan mereka bertiga bermain permainan hantu untuk mengundang seseorang. Dan tiba-tiba Bong Li terbangun dan berbicara. Namun yang berbicara bukanlah Bong Li, akan tetapi entitas yang lain. Yang berbicara bahasa Jepang dan mengatakan kalau dia memiliki seorang tuan yang sudah membunuh 10.000 manusia dan menjadi dewa. Tidak hanya itu, si makhluk itu juga mengancam mereka. Dan itu membuat Hwang In dan Cahaya ketakutan. Hwang In juga melarang Rim melanjutkan ritual tersebut. 만에 도깨비 노래는 한번 하려고 양자. 사로 바쁜 사람 불러서 빨리 말해. 시발로. 그릇이 감고기 꺼내드릴 거야. Di tempat lain terlihat Pak Kim kembali menggali kuburan tersebut dan tiba-tiba setelah memberitahukan keadaan dan situasi tersebut, Pak Kim meminta tolong kepada Rim dan Yong agar membantunya untuk memindahkan kuburan tersebut. Karena ternyata si samurai itu adalah kutukan terhadap negara Korea. Dan itu tidak akan baik bagi masa depan bangsa mereka. Yong sempat menolak, namun setelah mendengarkan pernyataan Pak Kim, Yong pun ikut membantu mereka. 회침이 박혀있던 뭐? 탈 없이. 앞으로 태어날 손주놈이 아무 어느 누군가. Sela-sela perdebatan, tiba-tiba Bong Li kejang-kejang. Saat dokter memeriksa keadaan Bong Li, Rim menyadari kalau si samurai menghindari tato doa pada tubuh Bong Li. 문신을 피해갔네. 무슨 문신인데? 저거 축경이에요. Di jalan menuju bukit kuburan, mereka sempat di-stop polisi yang berjaga. Namun dengan tato doa yang tertulis di wajah mereka dan alasan yang sedikit logis, si polisi pun mengizinkan mereka memasuki area perbukitan untuk memulai ritual. 길이신지 천사네. 열어드려. Pak Kim dan Yong mulai menebar ikan mentah sebagai umpan untuk si samurai nantinya. Karena beberapa kali samurai datang pasti meminta ikan. Katanya samurai yang udah membunuh 10.000 namun kok masih makan ikan masin. Ikan hidup lagi. Sat! Sedangkan Bong Li yang berada di rumah sakit dijaga oleh Hwang In dan Park Jae yang juga sudah mempersiapkan ritual. 오늘 봉길이 좀 봐줘. MOU Kembali ke kuburan, waktu sudah malam. Rim, Pak Kim, dan Yong bersedia di posisi masing-masing. Dan beberapa saat kemudian, samurai muncul mengambil ikan satu persatu dan memakannya sembari berjalan ke arah pohon tempat Rim berada. Asap yang dihasilkan jerami pun sudah mulai hilang, sehingga si samurai menyadari kalau dirinya ditipu. Sedangkan Yong dan Pak Kim tidak menemukan pasak besi tersebut setelah sekian lama menggali. Kembali ke Rim yang sudah ketahuan pun sempat ingin dibunuh si samurai, namun gagal karena roh atau arwah nenek daripada Rim muncul dan mencegal si samurai. Rim pun berlari mengamankan diri dan tiba-tiba bertemu dengan Yong, yang mana Yong memberitahukan kalau pasak besi yang mereka cari tidak ditemukan, yang membuat Rim terkejut. Sama seperti sebelumnya, si samurai berubah menjadi api, terbang mengarah makam yang bertepatan dengan Pak Kim ada di dalamnya. Dan si samurai berkata, doa yang kau tulis di badanmu ini, aku sudah menghafal semuanya. Kalau begitu kau harus menjadi pelayanku. Namun Pak Kim hanya terdiam diri, sehingga inilah yang terjadi. Pak Kim yang hampir wasted akibat serangan si samurai berhasil diselamatkan oleh Yong dengan menyiramkan darah kuda kepada si samurai. Dan terlihat helm si samurai yang terbuat dari besi meleleh. Oleh karena itu, Pak Kim pun menyadari kalau si samurai adalah pasak besi yang dia cari. Dan kita juga diperlihatkan sedikit flashback asal-usul si samurai atau siluman pasak besi tersebut. Tiba-tiba, Pak Kim menusuk kaki si samurai dengan kayu yang berlumuran darah. Lihat juga Yong sempat menyerang si samurai dengan besi namun tidak mempan. Lihat hal tersebut, Kim pun menyadari kelemahan si samurai adalah lawan dari 4 elemen utama seperti api melawan air, besi melawan tanah, api mengeraskan besi, sedangkan kayu yang basah lebih keras daripada besi, menurut teori Pak Kim. Maka dari itu, Pak Kim dengan sisa tenaganya menyerang si samurai dengan kayu yang berlumuran darahnya sendiri dan membelah dua si samurai yang bersamaan dengan itu, Bong Li pun selamat. Setelah memastikan si samurai sudah dikalahkan, Yong dan Rim pun langsung bergegas ke rumah sakit dan beruntungnya Pak Kim berhasil diselamatkan. Setelah pulih, masing-masing dari mereka kembali ke pekerjaannya. Bong Li dan Hwarim kembali menjadi dukun yang menjadi pemimpin kremasi, Pak Kim ahli Feng Shui. Tetapi Rim, Yong, dan Pak Kim memiliki trauma dengan kejadian tersebut. Dan film diakhiri dengan pernikahan putri Pak Kim. Teng 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 tong.
Bagaimana guys? Seru tak? Pastilah seru ya kan, sedikit-sedikit menegangkan lah begitu. Tapi menurut saya sih kurang seram ya guys ya, atau mungkin ya ini apa namanya, film-film horor yang ini tidak terlalu relate lah kepada horor kita di Indonesia begitu ya kan. Kalau dalam artian apa ya, macam vampir kan, macam seperti vampire itu kan hantu-hantu mereka itu kurang seram. Tapi ada beberapa film luar negeri yang mungkin bagi saya itu seram gitu ya kan. Tetapi yang dia bertema dokumenter itu seram begitu guys ya. Untuk teman-teman yang sudah bersedia menonton dan subscribe channel ini dengan segala kerendahan hati, saya ini sangat-sangat mengucapkan terima kasih guys ya. Karena ada satu video saya itu sempat juga naik itu. Mungkin kalau saya tidak salah 19.000 penonton itu, dan saya mendapatkan dari situ kira-kira 100 subscriber lah. Dan saya sempat berpikir, wow, jangan-jangan saya sukses dari channel ini. Bye bye, see you next time.